awali dengan bacaan basmalah. Jam 8 tepat, silakan peserta pertama di waktu 7 menit dari sekarang jam 8 tepat. Ya, langsung boleh, nanti boleh. Ya, mau lihat ya Mas, jangan nanti biar mentalnya diisi mana ya Mas. Silakan. Jam 8. Mas Heri. Jam 8 Mas langsung besok. Bapak Fauzi, Pak Masyarakat, dan nanti ikut saya akan bergabung. Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Widodo. Saya bertugas di kantor Kementerian Kabupaten Klaten dengan jabatan Pranata Humas kali pertama. Untuk laksar kali ini, saya mengambil judul yaitu optimalisasi layanan informasi yang ramah masyarakat melalui sosial media di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Di pelaksanaan aktualisasi ini berfokus pada penyebaran konten layanan informasi yang ramah masyarakat melalui media sosial resmi instansi. Dengan kegiatan saya breakdown, terdapat 5 tahap kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan, penyiapan konten layanan, pembuatan desain, koordinasi dan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut. Untuk kegiatan yang pertama adalah perencanaan kegiatan program. Di sini saya merumuskan bagaimana nantinya penentuan materi dan serta pemilihan media sebagai penyebaran layanan informasi. Juga saya mengkonsultasikan hal tersebut semua dengan mentor. Untuk yang kedua adalah penyiapan konten layanan informasinya. Di sini saya melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah penyederhanaan bahasa dari regulasi atau SOP. Yang kedua adalah pemilihan format media, entah itu menggunakan infografis, slider maupun video, serta penyusunan acuan alur layanan yang mudah untuk dipahami. Nomor 3, pembuatan desain program layanan informasinya. Di sini saya bagi beberapa tahapan. Untuk yang pertama adalah desain awal, yaitu desain mentahnya. Setelah itu desain itu nantinya akan ditambahkan dengan elemen visual yang menarik, serta yang terakhir disesuaikan dengan grafik standar Kementerian Agama yang telah disusun dari Kementerian Agama Pusat. Setelah itu, tak lupa juga saya meminta masukan dari atasan terkait desain tersebut. Untuk kegiatan yang keempat adalah publikasi. Di sini saya mengambil konsentrasi di media sosial resmi instansi, yaitu Instagram, untuk menjangkau lebih banyak dan ditargetkan ke anak-anak muda. Dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Di sini terdapat beberapa kegiatan, mulai dari pemantauan respon, pencatatan masukan sebagai dasar perbaikan, serta pengarsipan digital desain yang telah dibuat guna penyempurnaan kemudian hari. Yang selanjutnya adalah kendala aktualisasi dan solusinya. Untuk yang pertama, kegiatan perencanaan, kendalanya terdapat kendala yaitu jadwal pelaksanaan perencanaan yang pun berhubungan dengan metode. Untuk solusinya sendiri, saya membuat jadwal pelaksanaan yang lebih awal. Untuk yang terdapat kendalanya yaitu keterbatasan data dan perbedaan literasi. Untuk solusinya, saya melakukan kerjasama dengan dunia terkait dan menyusun konten dengan bahasa yang padat dan jelas. Pembuatan yang selanjutnya adalah kendala pembuatan desain. Di sini terdapat kendala yaitu keterbatasan waktu untuk menyiapkan desainnya, dan kedua perbedaan persepsi. Untuk solusinya, saya menyusun jadwal kerja yang terstruktur dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait. Untuk simpulannya, di sini berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan saya
mengambil data dari fitur dashboard profesional Instagram instansi, terdapat kenaikan signifikan pada beberapa aspek utama, yaitu mulai dari jadwal akun, interaksi akun, jumlah pengikut, dan tayangan konten. Jadi bisa eh, ya untuk website profesional ini terdapat kenaikan dengan indikasi warna hijau. Yang terakhir untuk rekomendasinya berdasarkan hasil peningkatan kerja yang ditunjukkan oleh dashboard Instagram profesional, perlu pengelolaan media sosial instansi yang terus dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Optimalisasi konten juga perlu diarahkan pada penyajian informasi yang edukatif, informatif, dan relevan. Selain itu, penguatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan media sosial dapat diperhatikan melalui pelatihan teknis maupun pengembangan kompetensi. Mungkin seperti itu Pak, terkait dengan presentasi latihan dasar saya dengan judul optimalisasi layanan informasi yang ramah masyarakat melalui media sosial di Kementerian Kabupaten Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan mentor memberikan penguatan, fokus ke penguatan maksimal 3 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya selaku mentor dari Mas Heru ingin menyampaikan penguatan sebagai berikut. Yang pertama bahwa memang aktualisasi yang telah dilaksanakan Mas Heru itu memang harapannya sangat berdampak terhadap pemahaman masyarakat terkait layanan yang ada di Kementerian Agama, terutama layanan yang menggunakan media digital ya. Dulu pernah beberapa tahun yang lalu kami membuat satu aplikasi namanya Simelati. Tetapi ketika kami selesaikan dan memang kurang sempurna karena memang penguatan sosialisasi terkait layanan ini kepada masyarakat melalui media sosial belum optimal. Kemudian kemarin juga kami membuat satu layanan berbasis WA yang diberi nama Sapa Si Cantik ya, untuk layanan di Kementerian Agama Teladan untuk beberapa layanan ya. Juga kelihatannya belum bisa optimal diakses oleh masyarakat. Kemudian ketika Mas Heru menyampaikan tentang aktualisasi yang direncanakan itu, kami menyambut baik. Harapannya apa yang kami programkan sebagai inovasi layanan kepada masyarakat itu bisa semakin optimal diakses oleh masyarakat dengan sosialisasi melalui media sosial. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa ketika beberapa hari ini diadakan sosialisasi melalui media sosial, ada respon masyarakat yang naik. Tapi saya kira memang belum optimal karena ini baru beberapa hari ya, belum sampai 1 bulan. Untuk itu ke depan harapan saya ini bisa terus dikembangkan, tidak hanya melalui Instagram, tetapi juga media sosial yang lain, agar masyarakat semakin memahami produk layanan kami, ya, produk inovasi layanan kami yang ada aplikasi yang bisa langsung diakses oleh masyarakat. Masyarakat tidak harus hadir secara fisik ke kantor agama Klaten. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan memang ini perlu sekali untuk ke depan dikembangkan agar layanan kami melalui media digital itu semakin bisa diterima oleh masyarakat. Demikian penguatan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor. Baik, akan penguji untuk memberikan pertanyaan dan layanan maksimal dari Oke, Pak Wahid, Pak Teguh selaku
moderator juga mentor memberikan kesempatan pada saya, dan juga terima kasih Pak Wahid sebagai pejabat yang ada di Klaten, ya Pak. Ye. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang saya tanyakan kepada Mas Heru Cahyo ini, panjenengan termasuk pegawai di mana, Mas? Iya, Pak. Saya Oke. Sejauh mana panjenengan dengan mentor untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan? di setiap ada acara biasanya saya dilibatkan dan untuk pengambilan dokumentasi nanti akan diolah menjadi berita dan diunggahkan. Oke. Dulu pernah saya uji itu, dulu yang uji saya. Iya. Saya pernah menyampaikan bahwa kegiatannya itu 6+1 nih kelihatannya. Iya. Ya, ini masih 5, belum ada penambahan 1. Oke, Pak. Ya, dia Oke, siap. tetap akan saya kata tidak Pak, karena nanti ada tidak lanjut. Iya. Tidak apa-apa, tetap berkembang. Dalam aturan, peraturan atau regulasi itu 5 kegiatan itu minimalis, paling minimal. Padahal luas ini skopnya kabupaten. Mungkin kalau KUA mungkin masih bisa dianulir. Ini yang sekarang pertanyaan saya begini, di dalam gambar panjenengan dari awal sampai akhir itu saya kepengen tahu, tapi saya sebetulnya mengucapkan selamat. Yang jelas Mas Heru lulus dan Mas Heru tetap aman, tetap bahagia, sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur, aman sejahtera, gemari pawu jinabimu. Langsung Pak Wahid bunyi Pak Wahid. Ini Jadi menyenangkan Pak Wahid, ya, menyenangkan. oke. Memang saya kalau ngomong ya memang kayak begini tidak bisa kayak ngomong halus. Soalnya aku bisa Pak, jadi ngomongnya. Oke, Mas. Setelah menjadi gambar itu saya dijelaskan kira-kira 1 menit bagaimana proses kegiatan dari awal sampai akhir sebelum nanti saya menyampaikan perubahan sebelum dan sesudahnya. Coba. Untuk gambaran proses aktualisasinya, untuk yang pertama itu saya melakukan perencanaan terlebih dahulu, mengikuti dari konsultasi mentor, saya gali informasinya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, informasi apa sih yang biasanya trading atau yang banyak ditanyakan. Nah, itu nanti saya rumuskan bersama mentor itu sekaligus menggunakan media atau materi apa yang akan saya angkat. Nah, untuk penyampaiannya sendiri saya merumuskan SOP atau bagaimana kata-kata yang diolah itu tuh tidak terlalu jelimet untuk masyarakat. Jadi saya bikin sesimpel mungkin, tapi masyarakat juga masih relevan. Untuk yang selanjutnya adalah pembuatan desainnya. Pembuatan desain ini meliputi nanti ada desain kasarnya itu terlebih dahulu, nanti ditambahkan elemen visual termasuk gambar, QR dan sebagainya. Nanti difinishing dengan standar manualnya Kementerian Agama yang telah disepakati oleh Kementerian Agama sendiri. Nah, setelah itu baru saya konsultasikan kembali dengan mentor apakah ada yang akan ditambahi maupun apa yang sekiranya akan dilakukan terkait desain tersebut. Kalau ada nanti saya revisi kembali. Terus setelah itu baru saya publikasikan. Setelah publikasikan saya evaluasi kinerjanya melalui dashboard profesional yang ada di Instagram. Itu kan semua sudah by data, jadi apa yang menjadi yang saya upload, engagement dan sebagainya itu ada di situ semua. Nah, dari situ saya laporkan ke mentor. Ada beberapa materi yang nantinya ke depannya itu bisa dikuatkan lagi, terutama untuk yang bersinggungan dengan masyarakat. Nah, setelah itu nanti saya updatekan desainnya untuk menjadi referensi ke depannya, Pak. Jadi kalau semua ada materi yang sama, bisa mengambil referensi itu mungkin disesuaikan dengan peraturan atau regulasi terbaru dari Kementerian Agama maupun pemerintah Republik Indonesia. Oke. Ketika panjenengan itu melakukan suatu kegiatan ini dulu secara diagnosis atau coba-coba itu saya yakin tidak sama antara yang dulu ketika melakukan satu rancangan terus kemudian kita melakukan laporan.
pasti tidak akan mungkin sama. Dan kira-kira persamaannya apa, perbedaannya apa? Gitu. Antar yang dulu dengan sekarang. 1 menit lagi. Untuk persamaannya sendiri, untuk runutannya secara garis besar itu masih mengikuti apa yang saya rancangkan, tetapi ada hal-hal kecil yang saya ubah terkait dengan desain. Ya, contohnya untuk desain sendiri, saya awal itu merancang cuma 7 desain, ini saya tambahkan menjadi sekitar 10 plus ada videonya. Dan itu saya sudah konsultasi dengan Pak Pembimbing dan Pak Mentor juga terkait dengan tersebut, dan ditanggapi dengan positif. Setelah itu baru saya eksekusi. Ya, baik. Kita kasih hapus untuk Mas Heri. Oke. Selamat. Terima kasih Pak Ya, Baik. nggih, sama-sama, nggih, Mas Safid. Assalamualaikum. Salam. Silakan Mas Heru closing paling cepat. Silakan. Menurut Bapak Penguji, Pak Tos dan Pak Moderator, terima kasih atas bimbingannya, atas masukannya, dan atas sarannya semua. Semoga dengan ini nanti apa yang saya lakukan di Lansar kali ini dapat saya teruskan dan berhasil, serta dapat masyarakat itu dapat merasakan kebahagiaan. Ini seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillah. Baik, peserta nomor urut 2 kami silakan Mas Heru bisa ke tempat sana. Kita minta tanda tangan.